Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-9, yaitu membahas tentang Ajax, Asynchronous JavaScript and XML. Ya, Asynchronous JavaScript and XML. Nanti kita akan belajar tentang JavaScript, kemudian jQuery, baru kemudian Ajax. Ya. Jadi sebetulnya ada dua di sini, JavaScript sama jQuery. Nah, Ajax-nya itu masuk di jQuery. Ya, jadi kita akan belajar Ajax yang menggunakan jQuery. Kalau menggunakan JavaScript juga bisa, tapi silahkan nanti saudara pelajari sendiri. Yang mudah pakai jQuery. Oke. Ya, Ajax kalau dilihat dari kepanjangannya ada JavaScript-nya, maka kita harus belajar JavaScript. Kemudian kita tidak menggunakan XML, nanti kita akan menggunakan JSON di sini. Ya. JSON dan XML itu sama-sama format data. Ya. Format data. Tapi ke belakang JSON ini lebih mudah digunakan baik dari sisi JavaScript-nya maupun di PHP-nya dibandingkan dengan XML. Awal-awal dulu memang XML. Oke, sekarang kita lanjutkan ke JavaScript. JavaScript itu adalah client side. Ya, jadi dia bisa berjalan di browser tanpa harus ada server. Oke. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang menambahkan interaktivitas ke situs web Anda. Misalnya game, ya, respon ketika tombol ditekan, atau pada saat memasukkan data dalam form, dan mungkin juga animasi. Animasi misalnya ada jarum detik, ya, yang berjalan pada sebuah jam analog, ya, di browser. Nah, kita tidak melakukan apa-apa, tapi jarum detikannya itu berjalan sendiri. Nah, itu pasti ada JavaScript. Oke, kemudian kita akan berkenalan dengan yang namanya konsol. Konsol ini memang sangat membantu sekali dalam membuat program, ya. Jadi kalau nanti ada kesalahan atau menampilkan sesuatu, bisa ditampilkan di konsol. Konsol ini ada di developer tool, ya. Mungkin lebih familiar saudara menggunakan namanya inspect element. Ya, kita coba lihat di mana letak dari, ya, ini kalau saya tutup itu tadi inspect element, kita buka kembali. Ya, ini di sini ada konsol. Nah, di sini kita bisa, nah, yang mungkin sering dipakai nanti adalah konsol titik log. Nah, ini tulisannya apa? Halo misalnya. Maka dia akan menampilkan halo di sini, ya. Oke. Ya, anggapannya ini sebagai command prompt di browser lah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat hello world. Memang membuat program JavaScript ini agak lebih sulit dibandingkan HTML dan CSS, tapi kita akan mulai sedikit-sedikit. Oke, kita akan masuk ke controller berita nanti, ya. Tapi sebelumnya kita akan buat file main.js. Jadi main.js ini adalah JavaScript, tidak harus main, ya. Ceritanya nanti kita akan menggunakan file eksternal, ya. Walaupun sebetulnya kita bisa membuat script seperti, ya, kalau kita lihat di view, nanti kebanyakan pekerjaan kita hanya di view, ya. Oke, ini kan ada, ini internal namanya karena ada ditulis di dalam HTML. Oke, kita akan pakai yang eksternal, ditulis setelah body. Gini. Ya, untuk bisa pakai ini maka saya akan buat file, ya, di
ci asset, kemudian aset, nah ini dia aset, di dalam aset saya akan buat folder JS. Kita lihat di sini ada folder JS. Nah, di folder JS ini nanti akan kita simpan aset JS main .js. Oke. Ini ada main.js di sini ya. Oke. Terus kita akan isikan ini. Kita coba masukkan ini. Oh ya, JavaScript itu case sensitive, jadi harus hati-hati. Oke, script ini maksudnya apa? Ini ada sebuah konstanta namanya myHeading, ya, diisi dengan dokumen. Dokumen itu adalah halaman web kita. Kemudian di halaman web kita itu dia akan mencari apa? Mencari H1, ya, mencari H1. Ini saya simpan. Saya ingin memperlihatkan di mana H1. Ini ada header. Kita lihat di sini. Nah, ini ada H1 ya. Dia akan cari itu. Kemudian, nah ini, kalau sudah ketemu dia akan disimpan di myHeading, ya. Kemudian myHeading itu tulisannya diganti, teks konten diganti dengan tulisan hello world. Oke, kita coba saja menampilkan admin, sebentar, masuk ke sana dulu, login. Nah, nih ganti hello world ya. Padahal sebetulnya kalau saya view page source, nah judulnya itu adalah daftar berita, ya, judulnya itu daftar berita. Tapi dengan JavaScript dia jadi hello world. Jadi hello world. Ini kalau di inspect element dia juga jadi hello world. Ya, sudah diganti pakai JavaScript. Tapi kalau di view page source dia tetap. Oke. Itu ya. Selanjutnya ya. Nah, ini daftar berita jadi hello world. Kemudian kita akan belajar variabel. Variabel itu cara deklarasinya pakai let atau pakai var, sama saja. Nah, untuk mengisinya biasa pakai sama dengan, atau pakai let langsung diisi sama dengan apa. Nah, ini sudah biasa. Kemudian ada komentar, ya. Komentar ini akan tidak dijalankan, ya. Misal ini kita punya 2 baris, ya, ini tidak dijalankan. Garis miring bintang garis miring. Saya simpan, kita coba jalankan. Nah, ini sudah hello world kan, di refresh, ya, tidak dijalankan. Itu. Tapi kalau cuma 1 baris, ya diawali dengan garis miring begitu saja, ya. Ini tidak dijalankan. Nah, udah gitu. Terus sekarang kita akan jelaskan tentang function. Nah, query selector itu adalah function bawaan dari JavaScript. Kita bisa buat sendiri di sini, ya. Kita bisa buat sendiri. Ctrl C, ya, di situ.
nama fungsinya adalah multiply. Nah, ada dua parameter, angka 1 dan angka 2. Nah, kalau misalnya saya bikin di sini multiply 3,4, artinya 3 itu menggantikan angka 1 diisi dengan 3, angka 2 diisi dengan 4. 3 kali 4 sama dengan resultnya 12. Kalau hanya seperti ini, dia tidak ditampilkan, ya, tidak ada hasil di situ, nggak tahu ada di mana. Nah, sekarang kita coba ini, kita masukkan ke variabel hasil misalnya, kemudian kita tampilkan di konsol titik log, ya, hasil. Kita coba refresh, kita buka konsolnya supaya bisa kelihatan. Refresh, nah itu 12, ya. Kalau misalnya untuk yang kedua kali saya tulis hasil sama dengan multiply 5,5, maka kalau saya konsol log hasil lagi, simpan, saya refresh, keluar 5,25, itu ya. Oke, sudah jelas. Kita lanjut. Jadi kalau tidak dipanggil di sini, ini saya blok, kemudian maaf, saya remark, oke, maka tidak akan ada hasil di situ. Oke, jadi harus dipanggil dulu, tinggal dipanggil namanya apa, nama fungsinya. Oke, kemudian ada event. Event itu sebuah kejadian, jadi kejadian saat diklik atau saat di apa. Nah, itu saatnya event, ada on click. Tapi nanti kita akan gunakan event yang ada di jQuery, ya. Oke, program ini sama yang di bawahnya sama, ya. Alert itu dipakai untuk menampilkan pesan. Jadi contohnya gini, copy aja, ya, cari HTML. Kalau sudah dapat, kalau HTML-nya diklik, maka dia tampilkan alert, ya. HTML itu dokumen HTML kita dari atas sampai bawah, ya. Jadi ini juga termasuk HTML. Jadi di sini kalau kita lihat, nah itu sewaktu saya tunjuk HTML, maka semuanya dari atas sampai bawah itu kalau diklik akan ada alert. Coba kita klik, nah itu ada alert, ya. Alert tampilannya seperti ini. Alert ini juga bisa dipakai untuk debugging sama seperti di konsol tadi, tapi kayaknya kalau di konsol tidak mengganggu, ya, dibandingkan dengan alert ini. Oke, selanjutnya jQuery. Nah, kita masuk ke jQuery. Jadi jQuery itu adalah hanya sebuah library. Karena library maka harus dipasang dulu. Tapi sepertinya kita sudah pernah pakai itu di header, ya, di header. Nah, ini kita punya library jQuery di sini, ya. Di sini ada popper. Nah, ini library. Tapi jQuery ini sudah ada, ya, sudah ada. Tapi boleh juga itu di download atau pakai CDN. Nah, yang di header tadi pakai CDN. CDN bisa ambil dari Max CDN, dari Google, atau dari Microsoft. Nah, ini kalau dari Google seperti ini. Oke, kita lanjut. Ya, kalau dari Google seperti itu. Kalau misalnya
Sudah di-download, kita simpan di JS. Nah, kemudian langsung dipanggil seperti ini. Sama seperti main.js tadi ya. Nah, ada kode min di sini. Nah, ini sudah dikompres ceritanya begitu ya. Tapi kalau nggak ada minnya juga nggak apa-apa. Tergantung. Nyimpen filenya namanya apa gitu ya. Biasanya namanya jQuery gitu. Tapi boleh diganti nama. Misalnya main.js. Nah, isinya jQuery, nggak apa-apa. Oke, jQuery itu punya sintaks sederhana. Sintaksnya ada $, dalam kurung selektor, action, kurung awal buka, kurung buka, kurung tutup. Ya, selektor itu, dolar dulu deh. Dolar itu adalah jQuery. Jadi awalnya tuh tulisannya begini, jQuery dokumen. Nah, diganti jadi begini, dolar dokumen. Ya. Nah, semua program itu oke, sebenarnya. Kemudian di dalamnya ada selektor. Di sini selektornya dokumen. Ini selektornya dokumen. Ya. Untuk selektor itu digunakan untuk mencari elemen HTML yang dituju, sama seperti tadi di atas kita punya di di JavaScript kita punya yang namanya query selector. Itu baru ya, query selector itu perintah baru. Oke, lanjut. Kemudian action ya, actionnya itu bisa berupa event, bisa berupa efek. Kita lihat dulu ini ya. Ini artinya apa? Kalau dokumen kita yang tadi satu halaman web kita itu sudah siap, artinya sudah siap itu semua sudah di-download ya, sudah tampil semua, baru program yang ada di dalam sini dijalankan gitu ya. Nanti kita akan isi di situ. Nah, ini ada cara yang lebih singkat lagi daripada yang ini ya. jQuery sudah disingkat begini, ternyata ada perintah yang lebih singkat lagi, sama saja. Tapi cara kedua ini yang sering dipakai. Kemudian selektor ya, selektor itu seperti ini, tulisan P di dalam kurung ya. Artinya apa? Akan memilih semua elemen HTML P. Kalau begini, pagar pertama itu artinya ID pertama. Titik merah artinya kelas merah. Jadi itu semua yang kelas merah akan dipilih. Kalau P titik merah artinya elemen P yang punya kelas, punya atribut kelas merah. Kalau TR titik 2 event itu TR yang genap saja, semua yang genap. Kemudian ada input, name sama dengan NRP, artinya semua elemen HTML input yang punya atribut name isinya NRP. Input name NRP, walaupun di sini hidden ya bisa juga karena yang dicari adalah name-nya saja. Oke. Kemudian ada event ya, ada klik, double klik, mouse enter, mouse left. Mouse enter itu jadi misal ini kan tabel, ada tabel, sewaktu mouse saya masuk ke tabel itu namanya mouse enter, enter tabel ya. Sewaktu keluar namanya mouse leave, leave tabel ya, mouse enter, mouse leave. Kemudian ada key press, ini hubungannya dengan keyboard. Jadi kalau misalnya saya menekan sebuah tombol di keyboard itu namanya jadi nekan saja, nekan lepas itu namanya key press, tapi kalau tekan saja key down, kalau lepas saja namanya key up. Kemudian untuk yang di form, tekan tombol submit. Pada saat ditekan tombol submit, ketika mengubah sesuatu, jadi kalau misalnya di sini sebentar, kita punya ini ya, ini mengubah change ya, mengubah change, kemudian fokus. Nah, ini sedang fokus di sini. Kalau ke sini fokus ke sini. Nah, proses keluar kursornya itu ada ketap-ketip di situ, keluar dari sini ke sini atau dari sini ke sini itu namanya blur. Ya, namanya blur. Ya. Oke, ini silahkan dibaca sendiri.
Oke, jadi semuanya sudah ada. Ini elemen P jika diklik. Awalnya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan sewaktu diklik? Nah, itu kita masukkan function di sana. Ya, function. Apa yang akan dikerjakan? Contoh nih ada. Kita copy dulu. Di sini. Nah, ini. Saya copy bagian ini. Saya masukkan di main. Oke, ini ditutup. Paste. Nah, kita lihat di sini. Kalau tombolnya diklik, maka P-nya di hide. Kalau tombol show, maka P-nya di show. Ya, kita lihat di sini. Ini kan functionnya ya tadi. Ini functionnya. Apa yang dilakukan? Nah, ini yang dilakukan segini. Hide. Terus show. Hide itu menyembunyikan, show menampilkan. Oke. Kita lihat. Oh, sebelumnya saya mau tambahkan 2 tombol ini dulu. 2 tombol itu saya taruh di view. Saya tampilkan di sini. Oke, sudah. Saya refresh. Oke, di sini. Tekan hide. Ups, maaf. Ini sudah saya hilangkan. Oke. Ya, kalau nyantol seperti ini, maka kita bisa refresh pakai Ctrl F5. Ya, tadi ada tidak connect sebuah library-nya sehingga kacau tadi ya. Kita klik hide. Nah, hilang. Show, tampil lagi tulisan isi beritanya. Kenapa isi berita yang hilang? Karena kan dia menghilangkan P. Sedangkan di view tadi yang P hanya ini. Kita lihat sekarang. Saya punya ada 3P. 3 2 1. Oke, saya simpan. Kita refresh. Ya, berita 1 2 3 hide. Terus hilang semua. Show, tampil semua. Kenapa? Ya, perintahnya itu adalah menghilangkan semua P. Jadi semua elemen P dipilih kemudian dihilangkan. Kalau ini semua elemen P dipilih kemudian ditampilkan. Oke, sudah. Itu ada hide, ada show, ada toggle, slide, bisa slide down, slide up, slide toggle. Kalau yang fade itu bisa fade in, fade out, fade toggle sama fade to, dan juga ada animate. Silahkan dicoba ya. Asik itu kalau dicoba ya. Callback. Nah, fungsi callback itu menjalankan perintah selanjutnya setelah perintah sebelumnya selesai dijalankan. Nah, ceritanya di JavaScript itu dia akan jalankan baris per baris dari atas ke bawah. Contohnya begini. Saya punya 2. Bisa 1 P hide, 1 P show. Saya bikin di sini show-nya 3000, maksudnya 3000 detik. Habis itu nanti nampilkannya 3000 juga. 3000 detik. Kita lihat
harusnya kan nunggu hide selesai baru show ya. Kita coba, mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Hide 3 detik. Terus show ya bisa ya, karena sesama efek. Tapi kalau sama alert, nah sekarang kita pakai alert di sini. Alert halo gitu. Saya simpan, kita refresh. Hide-nya 30 detik, 3 detik ya. Hide. Tuh. Nah, ini hide belum selesai, tapi alert sudah dijalankan. Jadi kalau antar efek tadi bisa ya. Efek pertama dijalankan, kemudian efek kedua dijalankan, bisa. Tapi kalau dengan bukan alert atau bukan efek, maka dia tidak bisa ya. Alert kan bukan efek ya. Jadi alert dijalankan dulu baru hide. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah. Nah, maka kemudian ada yang namanya callback ya. Bagaimana bikin callback? Taruh di belakangnya. Jadi 3000 itu pakai speed, kemudian tulisin callbacknya apa. Nah, tulisnya pakai function gitu. Sini function, function, kurung buka, kurung tutup, kurung perawal, buka, kurung perawal, tutup. Nah, ini yang akan dijalankan. Apa yang akan dijalankan setelah hilang alert misalnya. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Gitu ceritanya. Jadi setelah 3000 baru jalankan alert. Saya simpan. Refresh. Tek, hilang dia. Alert. Nah, alertnya 1, 2, 3. Kenapa ada 3? Nah, ini tadi kan semua P. Nah, kita punya P ada 3 ya. Tadi sudah hide semuanya, 1, 2, 3, P1, P2, P3 semua sudah. Baru jalankan alert. Alert 1, alert 2, alert 3 gitu ya. Lanjut itu callback. Nah, sekarang kita belajar tentang mengambil nilai dan mengisi nilai ya. Ada yang namanya teks, ada HTML, ada file. Oke, kita coba sekarang. Kalau tombol hide diklik, maka kita akan buat tulisan P ya. Saya akan ganti ini. Teks. Teksnya apa? Halo. Saya gitu. Petik 1, petik 2 sama saja ya. Jadi kalau tombol hide diklik, maka semua P tulisannya diganti halo gitu ya. Klik, semua tulisannya diganti halo. Kalau misalnya saya punya ada tag HTML P halo juga gitu, kita pakai teks hide, refresh dulu, hide. Nah, B nya tampil. Tapi kalau ini diganti HTML, refresh, hide. Nah, B nya tidak tampil ya, tapi langsung diformatkan jadi tebal. Oke, sudah. Itu HTML. Tapi kalau file itu mengisi atau mengambil nilai dari field yang ada di form, isian yang ada di form maksud saya. Jadi misalnya
Nah, saya mau mengisi ini, ya, mengisi ini. Itu harus pakai file, nggak bisa pakai teks. Contoh deh, contoh. Ini kita masukkan ke di edit. Setelah body kita tambahkan script src sama dengan namaannya oke. Kemudian view-nya saya tambahkan tombol. Saya tambahkan tombol height, yang mana kalau ID height-nya diklik, ID height mana main jazz. Nah, ini dia. Kalau ID height-nya diklik, maka kita akan input, ya. Kita akan coba menulis di input. Titik teks misalnya, isi teks simpan. Saya refresh, ada tombol height, inputnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada 5. Ya, nggak ada pengaruhnya, ya, nggak ada pengaruh. Pakai HTML, saya refresh, tekan height, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau file, saya hide, nah ini ganti semua teksnya, ya, karena ini nggak ada, ini harusnya ganti juga, ya, ini semuanya berganti jadi isi teks, ya, semua input. Tapi kalau misalnya saya mau pilih input yang judulnya, maka saya akan taruh di sini kurung siku, ketik 1 name, ya, sebentar, kita kontak dulu, name sama dengan nrp, itu name sama dengan nrp, kurung siku, ups, judulnya, ya, judulnya, saya tekan hide, maka yang berubah hanya yang judulnya. Tidak bisa pakai teks atau pakai HTML, harus pakai file. Oke. Ya, begitu pula untuk mengambilnya. Jadi kalau misalnya saya mau menampilkan gimana, ya? Oke. Gini deh. Ini kan HTML-nya halo juga, ya. HTML-nya halo juga. Nah, sekarang di sini saya back dulu. Nah, sini ada tulisan isi berita 1.
saya mau tuliskan di konsol. Konsol titik log ya, teks. Nah, ini mengambil namanya. Oh, tadi sudah belum ya? Oh, belum. Misal saya buat server hasil sama dengan p teks. Kemudian saya upload hasil, atau konsol log juga bisa. Kita lihat, Ctrl R, saya hide. Nah, ini tulisan isi berita 1, 2, 3 semua akan tampil di situ ya, karena semuanya P. Oke, tapi kalau misalnya sekarang di view itu di sini ada B-nya. Ya, ini tebal kan? Saya tampilkan. Nah, B-nya nggak akan tampil di situ. Padahal ada kan tadi. Tapi kalau pakai HTML, ngambilnya pakai HTML ya. Maka yang terjadi adalah hanya isi berita 1 saja yang akan ditampilkan. Nah, karena seperti itu kita coba pindahkan atau tambahkan tag HTML pada berita. Ya, kemudian ini saya refresh. Nah, itu tag HTML-nya akan tampil. Oke, itu parse nggak usah. Sekarang kita akan belajar Ajax. Oke, untuk Ajax itu asinkronus ya, asinkronus. Sedangkan mengambil, padahal maaf, seluruh proses download file HTML itu adalah proses sinkronus. Jadi ceritanya begini. Nah, ini kan browser ya. Saya ketik www.3cd_mhs gitu. Enter. Maka dia akan ke web server. Di web server dia akan meminta filenya, kemudian ditampilkan. Tampillah satu halaman keseluruhan. Ya. Tidak ada yang tertinggal. Kecuali kalau jaringannya putus gitu ya. Itu namanya sinkronus. Sedangkan Ajax-nya, nah itu Ajax-nya itu ini, setelah satu proses tadi ya selesai. Nah, ini tiba-tiba seandainya saya tekan tombol di sini, klik, maka dia akan minta lagi ke server dan mengganti, atau server akan mengembalikan data. Ya, data itu kemudian menggantikan sebagian kecil dari halaman. Ya, jadi itu Budi ya, itu data yang didapat. Jadi tidak semua isi halaman akan digantikan, tapi cuma sebagian saja. Itu ya. Kita bisa lihat pada saat di Facebook. Nah, itu di sini ada loading ya. Loading ngapain? Sedang ambil data. Ya. Sedang ambil data notifikasi, nanti kemudian ditampilkan di sini ya. Atau mungkin waktu melihat ada angka merah di sini yang menunjukkan jumlah ya aktivitasnya yang belum kita baca atau kita lihat. Nah, ini angka-angka ini bertambah menggunakan Ajax juga. Jadi dia ngambil data, kemudian hasilnya dipakai untuk menampilkan itu. Gitu. Oke. Untuk melakukan Ajax itu ada beberapa perintah jQuery-nya di jQuery ya. Ada get, ada post, ada Ajax juga. Nah, kita pakai post di sini, yaitu perintah
yang dapat digunakan untuk melakukan AJAX, meminta data. Ya, perintah ini akan meminta data ke server dengan menggunakan metode request HTTP POST. Ya, aturan penulisannya seperti di bawah ini. Ada selektor, terus ada POST, alamatnya, datanya, ini parameternya. Jadi URL itu adalah tujuan permintaan datanya kemana, ya harus diisi. Kemudian kalau datanya ini nggak terlalu penting, tapi ini digunakan untuk data yang dikirimkan atau parameter untuk server. Nanti kita lihat di bawah ini ada. Kemudian ada function, data yang dikembalikan dari server, ya, hasil dari server, status hasil dari server, ya ketemu atau tidak, error atau enggak, dan lain sebagainya. Kemudian data type. Data type itu menentukan data yang dikembalikan itu maunya dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk XML, HTML, atau yang lainnya. Nah, ini saya punya AJAX di sini, saya copy. Saya taruh di main.js. Oke, saya hapus semuanya, saya paste di sini. Ya, tidak ada tab pembuka, tab penutup. Ya, script buka, script tutup tidak ada. Karena ini sudah dituliskan sebagai eksternal, ya. Oke, di sini ada input name penulisnya. Jadi ini nanti akan dipakai oleh edit, ya. Ini input yang punya name penulisnya. Nah, ini setelah begitu, kalau keluar dari situ, maka kita akan minta data ke controller berita function get author. Nah, kita nanti akan bikin ini juga. Oke. Nah, ini apa? This, berarti this itu mengacu pada ini. Jadi isi dari ini, ya, kemudian akan diberikan kepada author, ya, dikasih nama the author. Nah, the author ini akan dikirimkan kepada get author. Nah, kalau sukses, maka nanti dia akan ditampilkan di sini. Format datanya JSON, gitu ya. Sekarang selanjutnya. Nah, ini di view-nya, diedit. Saya akan copy, diedit .php. Saya akan tambahkan sebelum div. Ya, ini saya hapus, Ctrl V. Ya, ada daftar judul sama UL. Nanti daftar judul dari penulis akan ditampilkan di sana. Oke, selanjutnya kita akan bikin get author, ya, di controller. Ingat, di controller. Perintahnya ini saya copy ke controller berita pastinya. Oke, ini controller berita, saya taruh di bagian atas saja deh. Paste. Artinya apa sih? Nah, ini get author yang akan dipanggil oleh AJAX. Kemudian di author tadi di sini di author, nah ini akan dikirim menggunakan POST, gitu ya. Dikirim menggunakan POST di authornya, di author akan dikirim menggunakan POST. Isinya tergantung dari input name penulisnya. Kemudian dicari di data berita, kalau ada maka dikembalikan. Oke, sudah.
Ini sudah, kita simpan. Selanjutnya, fungsi get like pada berita model. Ini saya copy. Kita buka berita model. Oke, saya buat di sini saja. Get like. Jadi dia akan mencari yang name-nya sesuai dengan get like field str. Di sini saya ganti jadi field sama str. Fieldnya apa nih yang diminta controller? Nah, yang diminta adalah title, author, name sama dengan penulis. Oke. Ya. Nanti di sini kita lihat di main perintah ini akan dijalankan kalau blur dari penulisnya. Blur itu artinya kalau kursornya ada di sini, maka dia ke sini. Itu artinya blur dari pemrograman web, blur dari pemrograman web yang ini ke sini. Sekarang kita blurkan dia, kita pindahkan kursornya. Saya tekan tab. Nah, maka nanti akan tambah di sini. Kalau saya tulis cuma Widodo saja, atau Widodo, nah ini datanya ada banyak gitu ya. Ini harusnya ada 2 aja nih. Ini harusnya dibersihkan dulu, baru ada 2. Oke, sudah selesai. Ini artinya tadi setelah blur dia akan minta ke controller berita, kemudian memberikan parameter, kemudian menampilkan datanya. Artinya each ini adalah untuk semua data yang ada di dalam data. Jadi hasil kembalian tadi akan ditampilkan. Ya, akan ditampilkan. Kok isinya cuma begitu ya? Oke. Mungkin itu saja pertemuan untuk hari ini. Silahkan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.